Kerajaan Makassar berdiri pada abad ke-16 Masehi yang awalnya terdiri atas dua kerajaan kembar yaitu Kerajaan Goa dan Kerajaan Talu. Kemudian kedua kerajaan tersebut bersatu di bawah pimpinan Kerajaan Goa yaitu Daeng Mandrabia. Setelah menganut agama Islam, ia bergelar Sultan Alauddin. Sedangkan Raja Kerajaan Talo yaitu Karaeng Matuaya yang bergelar Sultan Abdullah. Kerajaan Goa dan Talo mendapat pengaruh Islam sekitar abad ke-17, 1605 berkat dakwah dari Dato Ribanda. Setelah bersatunya Kerajaan Goa dan Talo mendapat sebutan baru yaitu Kerajaan Makassar. Cikal bakal Kesultanan Makassar adalah dua kerajaan kecil yang bernama Kerajaan Goa dan Kerajaan Talu. Kerajaan tersebut terletak di semenanjung barat daya Sulawesi, dengan kedudukan yang strategis dalam perdagangan rempah-rempah, seperti di bandar rempah-rempah lainnya. Masyarakat Muslim menyebarkan ajaran Islam ke kota Makassar. Kehidupan politik di Kerajaan Makassar. Kekuasaan seorang raja pun sangat diutamakan di sini, sama dengan kerajaan-kerajaan yang lainnya. Untuk itulah raja-raja pun silih berganti memimpin Kerajaan Goa Talu. Namun sayang, saat tangan penjajah ikut campur, satu persatu wilayah Kerajaan Makassar ini pun melepaskan diri. Mereka tergiur dengan penawaran Belanda. Alhasil, lahirnya Perjanjian Bongaya. Perjanjian Bongaya adalah perjanjian yang dibuat oleh Belanda untuk Goa Talu, di mana isinya sangat menyudutkan karena Belanda sudah berhasil menguasai sebagian wilayah Sumatera, kecuali Makassar. Jadi, bisa dikatakan bahwa kehidupan politik di Goa Talu sudah mengenal perjanjian-perjanjian bilateral. Perluasan wilayah pun juga syarat akan perjanjian politik di awal berdirinya. Sistem pemerintahan Kerajaan Makassar ini sebelum ada raja-raja yang memimpin adalah menggunakan sistem pemerintahan ganda. Hal tersebut dikarenakan asal-usul Kerajaan Makassar yang dulunya adalah dua kerajaan berbeda. Keduanya melebur menjadi satu karena memiliki rasa senasib sepenanggungan. Namun perdamaian dan penggabungan dua kerajaan ini tidaklah mudah. Kehidupan ekonomi Kerajaan Makassar merupakan kerajaan maritim dan berkembang sebagai pusat perdagangan dan pelabuhan internasional di Indonesia bagian timur. Pelayaran dan perdagangan di Makassar diatur berdasarkan hukum niaga yang disebut dengan Ade Aloping Loping Bicara Nina, sehingga pedagang di Makassar menjadi teratur dan mengalami perkembangan yang pesat. Selain perdagangan, Makassar juga mengembangkan kegiatan pertanian karena Makassar juga menguasai daerah-daerah yang subur di bagian timur Sulawesi Selatan. Kehidupan sosial budaya. Kerajaan ini menjalin hubungan dengan Ternate yang sudah menerima Islam dari Gresik dan yang telah menerima ajaran Islam. Masyarakat Makassar juga mengenal lapisan sosial yang terdiri dari lapisan atas yang merupakan golongan bangsawan dan keluarga disebut dengan anak karung atau karyang. Sedangkan rakyat kebanyakan disebut Tomaradeka dan masyarakat lapisan bawah yaitu para hamba sahaya disebut dengan golongan Ata. Dari segi kebudayaan, masyarakat Makassar terkenal sebagai pembuat kapal. Jenis kapal yang dibuat oleh orang Makassar dikenal dengan nama penisi atau lembu. Puncak kejayaan Kerajaan Makassar mencapai puncak kebesarannya pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin pada tahun 1653 sampai 1669. Pada masa pemerintahannya, Makassar berhasil memperluas wilayah kekuasaannya, yaitu dengan menguasai daerah-daerah yang subur, serta daerah-daerah yang dapat menunjang keperluan perdagangan Makassar. Ia berhasil menguasai Ruwu, Wajo, Sopeng, dan Bone. Perluasan daerah Makassar tersebut sampai ke Nusa Tenggara Barat. Keruntuhan Kerajaan Makassar ini adalah karena kehadiran penjajah Belanda. Padahal sebelumnya, saat dipimpin raja-raja sebelum Sultan Hasanuddin, Kerajaan Makassar aman-aman saja. Karena rasa nasionalisme yang tinggi membuat Sultan Hasanuddin peduli kepada tanah air, sehingga berusaha sekuat tenaga untuk mengalahkan Belanda dan mengusirnya dari bumi pertiwi. Selanjutnya, perjuangannya diteruskan oleh putranya yaitu Sultan Mapasomba. Peninggalannya yaitu Masjid Jongaya, Benteng Fort Rotterdam, Komplek Makam Katangka, Masjid Jumi Nurul Mu'minin, Benteng Somba Opu.